Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan ini terakhir kayaknya untuk Desember 2022, zodiak terakhir dari list yang aku buat kemarin dari Sagittarius, dan sekarang untuk Scorpio. Ke Scorpio pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor ya. Ini bisa ngarah ke percintaan, keuangan, ataupun karir kamu ya. Jadi kalau aku fokus benar-benar percintaan, nanti aku bakal buat series khususnya ya. Cuman di sini aku bakal ngambil energi yang paling kencang bermain gitu ya untuk Desember 2022. Oke, Scorpio. Kita lihat oracle-nya di 2022 Desember. Sorry for the noise ya. Okay. Wow, emotional stability. Seorang Scorpio ya. Scorpio itu ibaratnya hidup udah naturally-nya, sudah secara alaminya pasti nggak akan seimbang secara emosi. Itu udah kayak naturally-nya, alaminya gitu. Seorang Scorpio bakal ya mudah banget ibaratnya trigger emosinya, traumanya, efisiensi. Jadi sekarang kan Sun masih di Sun sekarang masih di Libra ya, atau Sun udah pindah ke Scorpio untuk di Vedic, karena aku lama nggak lihat transit ya. Sebentar aku mau lihat transit planet dulu. Oke, Sun masih di Libra saat aku buat video ini. Nanti sekitar, aku nggak tahu video ini aku bakal masukkan kapan, sepertinya setelah tanggal 16 atau 17 atau 15 ya. Kita lihat aja. Oke, jadi itu udah masuk Sun di Scorpio. Jadi Sun udah di first house-nya kamu, Scorpio. Jadi kamu bakal ada energi itu yang kamu memang kayak ngelihat kenapa diri kamu. Jadi kamu bakal berkaca itu, ngambil action. Aku nggak bisa kayak gini terus-terusan, aku nggak bisa untuk terjebak dalam trauma dalam sakit hati. Kamu bakal melihat sisi heartbreaknya kamu, apa yang buat kamu sakit, kecewa, sakit hati, namun kau belajar untuk nggak terjebak, karena Sun memperlihatkan energi, ibaratnya energi yang terang di dalam kegelapan hati kamu. Jadi kamu bakal bisa merenung, oh ternyata aku salah, aku kira aku melakukan hal yang benar, aku selalu ngerasa yang aku lakukan adalah hal yang benar, ternyata aku cukup egois terhadap diri aku sendiri dan memaksa orang untuk menerima aku. Ya sih, partnership, kamu akhirnya belajar untuk menerima diri kamu sendiri, Scorpio, secara lebih praktis, lebih practical ya, practicality. Dan ini membuat aku melihat hard work dan terlihat true energi Virgo di Hermit. Jadi aku melihat kamu bakal melihat kenyataannya, kamu bakal melihat ke dalam diri kamu sendiri, ternyata banyak hal yang masih untuk kamu perbaiki. Jadi kamu ngerasa aku selalu sakit, ngerasa kecewa, namun kamu bakal melihat ternyata aku sendirilah orang yang juga bertanggung jawab atas emosi ini aku, dan aku sendirilah seseorang yang ternyata akulah masalahnya, I'm the problem gitu. Ibaratnya aku takut cinta, kasih sayang, aku ingin cinta, ingin memperbaiki seseorang, namun saat ada cinta aku takut ditolak, namun saat nggak ada cinta aku ingin cinta. Akhirnya kamu ngelihat I'm the problem
Itu maksudnya ternyata yang menjadi masalah bukan orang lain, namun diri aku sendiri. Jadi kamu bakal sadar, aku ngeliat Scorpio kayak kamu lihat, kalau aku bertemu dengan orang lain, orang banyak, aku berurusan dengan orang-orang yang berbeda, jiwa-jiwa yang berbeda. Namun kamu akhirnya bakal sadar kalau kamu tiap hari berurusan dengan orang yang sama, yaitu berurusan dengan diri kamu sendiri, dan kamu hidup di dalam tubuh kamu yang kamu punya sekarang. Dan kamu akhirnya sadar kamu selalu berkutat dan ibaratnya selalu berdiskusi, berantem dengan diri kamu sendiri, ya. Dan diri kamu ini bantu ataupun bisa menghancurkan diri kamu sendiri. Akhirnya kamu sadar kalau kamu banyak dikontrol oleh emosi kamu akhir-akhir ini. Dan kamu lihat, aku ngeliat ya, kamu banyak menyakiti orang lain. Akhirnya kamu sadar, bahkan kamu juga mengambil alih yang cukup, mengambil porsi yang besar juga dalam menyakiti orang yang dalam menyakiti seseorang, terutama keluarga, karena emosi kamu yang cukup nggak stabil ini tadi. Kamu terlalu tenggelam dalam diri kamu sendiri sampai kamu lupa terhadap orang lain. Itu adalah main issue atau masalah utama seorang Scorpio, ya. Seorang Scorpio bakal bisa sangat impulsif, memilih diri sendiri, sangat dramatis dalam hidupnya karena trauma yang dirasakan atau dialami, sampai lupa kalau orang lain juga punya trauma dan kesakitannya sendiri. Jadi kamu bakal ngelihat dengan jelas, aku ngelihat terutama saat aku bacanya tuh di Desember ini, Scorpio, ya, apa yang terjadi dalam hidup kamu, ya. Itu juga karena kamu sendiri atau diri kita sendiri. Ini bakal berdampak ke semua kehidupan kamu, aspek kamu, terutama untuk orang terkasih, kerjaan, dan pasangan kamu, ya. Itulah aku ngeliat kenapa pasangan kamu sebelum ini nggak bisa bersama kamu, nggak bisa ngehandle kamu, karena dia tertrigger banget emosi dia dengan traumanya kamu. Itulah kenapa kita harus paham gak semua orang bisa untuk ngehandle kita aja nggak bisa ngehandle diri kita sendiri, apalagi pasangan kita. Itulah sebagai ibaratnya kalau kamu punya planet prominent di Scorpio, terutama secara Vedic, ya, karena aku fokus ke Vedic, kamu harus belajar untuk tidak memaksa seseorang untuk menerima kamu, ya. Apalagi kamu berusaha untuk dia menerima kamu, lalu kamu berusaha untuk fix dia atau memperbaiki dia, oh big no, ya. Karena ibaratnya si Five of Pentacles, kamu hanya menakuti mereka, si Seven of Cups. Energi seorang Scorpio bakal attract, dan memang seorang Scorpio butuh banget energi earth sign, elemen tanah, elemen bumi, seseorang yang lebih membumi, lebih grounding, orang yang lebih tenang gitu, ya. Cuman ya itu tadi, terkadang seorang Scorpio bisa salah arah dengan terjebak dengan energi seseorang yang sama-sama seorang Scorpio, ataupun energinya seperti Mars, energi Aries, energi yang berapi-api, energi Leo, ya. Kenapa? Karena kayak Scorpio butuh spicy things, ya. Energi seperti Gemini juga bisa, ya. Padahal di dalam, kalau seorang Scorpio sadar dia butuh seseorang yang gak mudah tertrigger seperti diri dia sendiri. Jadi saat dia bersama atau bersama pasangan yang gak mudah tertrigger, kamu akan melihat pasangan kamu yang steady aja saat menghadapi kamu, tenang, dan akhirnya kamu ups and down, dan kamu bingung pasangan kamu kok nggak ups and down. Jadi kamunya bakal turun sendiri ngikut pasangan kamu, karena kamu adalah sifatnya bakal berkaca dengan pasangan kamu, ya. Karena jika seorang Scorpio ketemu orang yang Scorpio juga energinya ibaratnya sama, nggak perlu seorang Scorpio, memang Scorpio kayak ngerasa senang gitu, karena dia ngerasa kayak, wah aku bisa fix atau aku bisa untuk memperbaiki pasangan aku ini, ya. Karena secara tidak sadar aku juga nggak bisa memperbaiki diriku sendiri, jadi aku harus fix atau aku harus healing diri aku
dengan cara aku healing pasangan aku. Ya sih, itulah bad traitsnya seorang Scorpio yang kurang baik. Padahal Scorpio akhirnya melupakan diri dia sendiri, dimana tentang healingnya, tentang traumanya, tentang dramanya sih. Namun saat kamu ketemu orang yang memang untuk kamu, aku ngeliat kamu bakal ketemu Scorpio, pasangan kamu gak akan tertrigger. Dia bisa men-trigger kamu, cuman dia gak akan tertrigger seperti kamu sih. Kamu akan melihat dia kayak oke aja saat kamu marah, emosi, dia nggak akan gimana-gimana. Dia mungkin lebih memilih untuk menghindar. The best way memang dia menghindar. Dia nggak akan mau panjang lebar atau gimana. Dia akan biarkan kamu istirahat, dia akan biarkan kamu tidur sampai kamu tenang. Ya, dia nggak akan ngambil keputusan apapun secara impulsif atau indecisive. Ya, karena ibaratnya Scorpio itu mencari pasangan yang sebenarnya sama seperti diri dia, yang dia kan secara tidak sadar butuh untuk mencari cara gimana untuk menyembuhkan diri dia dengan cara menyembuhkan orang lain dulu gitu, agar dia mengenali dirinya. Cuman ya itu tadi, terkadang seorang Scorpio bakal nggak bisa membedakan dia harus healing orang ini atau dia harus mencintai orang ini. Maksudnya terkadang orang itu hanya perlu dia bantu untuk healing, namun dia malah jatuh cinta dengan orang yang gitu, akhirnya membawa seorang Scorpio bisa terjebak dalam kesakitan yang luar biasa dan akhirnya bingung ini cinta ataupun bukan sih. Error Wansa. Bentar ya, ada hal yang memang harus dibuang dan ditelan mentah-mentah, kesakitan kecilmu. Contohnya mungkin apa yang aku katakan barusan sih, The Empress. Karena sorry, aku juga seorang Scorpio ya. Di Vedic Astrology aku punya prominent planet yang kuat banget di Scorpio sih, The Emperor. Jadi ibaratnya The Empress dan The Emperor, aku ngerti banget untuk melihat sisi feminin dan sisi maskulinnya seorang Scorpio. Dan di sini aku melihat dia seseorang yang memang untuk kamu, seseorang yang memang menjadi orang yang seperti pawang ya dalam hidup kamu. Ya, kamu bakal saat emosi kamu bergejolak, dia bakal bener-bener kayak mematikan emosi kamu habis gitu sih. Dia lebih memilih untuk ngelihat kamu marah, emosi atau apapun juga, dia nggak akan melakukan apapun dia, karena dia tahu itu hanya perasaan sesaat, itu hanya angry moment atau trauma moment yang kamu alami, King of Wands ya. Seseorang yang untuk kamu nggak akan ngerasakan dan nggak akan ngambil hati dengan apa yang kamu lakukan sih, dan dia nggak akan lari dengan energi orang lain karena dia ngerasa kamu nggak sayang ataupun cinta. Justru saat kamu marah dan emosi, dia ngerti kamu itu kenapa, jadi lebih memilih ngeliat dan biarkan kamu untuk tenang. Dan setelah kamu tenang, dia bakal kembali dan dia menjadi apa adanya. Dia nggak akan bohongi diri dia ya. Jadi ibaratnya seperti orang tua yang ngelihat anaknya tantrum, dia bakal kayak gitu. Jadi dia ngeliat tempat kamu tenang, kayak udah ya kita pulang, kita happy lagi, kita bahagia sih. Judgment energinya dia lebih ngelihat kamu ngapain dalam hidup kamu. Dia nggak akan menilai kamu kayak baby atau sayang ini buruk, ini nggak baik ya, jangan lakuin. No, dia akan membiarkan kamu untuk melakukan apapun dalam hidup kamu sih. Three of Swords, karena dia tahu kamu udah dewasa dan akan belajar banyak hal dalam hidup kamu, dan kamu orang yang tahu apa yang kamu mau sih. Jadi kamu bakal ngelihat orang yang sosoknya kebapaan dan keibuan memang untuk kamu ya, karena memang seorang Scorpio butuh yang seperti itu.
hasil kerja keras kamu. Jadi kalau kamu ngerasa masih sering tertrigger oleh pasangan kamu, orang yang kamu sayang, orang yang kamu cintai, please reconsider, pertimbangkan terus. Kalau ini cost atau ini ibaratnya hanya membuat aku mengorbankan kewarasan aku atau traumanya aku, hanya buat aku sakit, lebih baik untuk kamu hindari sesaat. Ya, pikirkan diri kamu, ya, untuk kerjaan dan karir dan keuangan. Ya, kenapa? Karena memang ya sih, apakah kamu bisa untuk hidup dengan cinta yang menyakitkan? Ya, Ten of Cups dan The Hermit, energi Virgo, energi Cancer, Pisces sendiri muncul sendiri tentang emosi, perasaan kamu yang perlu menjadi dasar dalam hidup kamu. Ya, tempat kamu berkaca memang di akhir tahun ini aku lihat, dan that's okay. Ya, semua dari kita punya traumanya masing-masing sih. Queen of Pentacles hanya aja seorang Scorpio ya, bisa dibilang bakal ya lebih intens. Gak ada orang yang benar-benar 100% sehat, 100% waras. Pasti ada kekurangannya, karena kalau kita perfect sempurna ya kita nggak akan hadir di dunia ini toh, karena artinya kita nggak ada karma atau takdir apapun yang harus kita jalani sih. So itulah yang aku lihat. So untuk percintaan realnya gimana, kita lihat di zodiak series berikutnya. Oke, Scorpio, I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.